Tuhan Yesus, Dia yang menciptakan kehidupan. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Pada malam sebelum pengorbanannya, Dia mengajarkan sesuatu yang penting kepada murid-muridnya, yaitu untuk saling mencuci kaki. Sang Kristus begitu mulia, yang mencuci kaki para muridnya. Dia melakukannya sebagai contoh bagi murid-muridnya, atau sungguh-sungguh melakukannya. Mencuci kaki para murid dengan tulus dari hati. Itu benar-benar nyata. Misalnya, mari kita ambil contoh. Jika kita sekarang menyebut, kepala negara dari suatu negara saat ini, untuk mencuci kaki rakyat biasa, dia bahkan tidak mungkin sekadar memberi contoh, tetapi Tuhan kita sungguh nyata. Dia tidak hanya mencuci kaki para muridnya, tetapi juga rela menyerahkan nyawanya untuk murid-muridnya. Jadi, yang kita butuhkan adalah Tuhan seperti itulah. Mari kita baca sedikit. Tuhan kita telah mencuci kaki para muridnya. Marilah kita baca. Menjelang hari raya, Yesus menyadari bahwa waktu untuk kembali kepada Bapa telah tiba. Waktunya untuk kembali kepada Bapa telah tiba. Karena Dia mengasihi orang-orang yang berhubungan dengannya, Dia mengasihi mereka sampai tuntas. Pada saat makan malam, iblis sudah menanamkan niat untuk mengkhianati Yesus ke dalam hati Yudas, orang Galilea. Pada saat itu, Kristus tahu bahwa anugerahnya telah menyediakan segala sesuatu, dan Dia juga tahu bahwa Dia akan kembali kepada Bapa. Maka, Dia kemudian mulai mengambil sebuah baskom yang diisi penuh air, dan mulai mencuci kaki para muridnya, serta menyekapkan kaki para murid dengan handuk yang ada di pinggangnya. Pada saat ini, tiba giliran Simon Petrus. Petrus berkata, "Tuhan, apakah Engkau akan mencuci kakiku?" Yesus menjawab, "Apa yang kuperbuat, kau belum mengerti sekarang. Tetapi kelak kamu akan mengerti." Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, tidak boleh. Tuhan, jangan Engkau menolak untuk mencuci kakiku." Yesus berkata kepadanya, "Jika aku tidak mencucimu, kamu tidak akan memiliki bagian dengan aku." Simon Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, kalau begitu tidak hanya cucilah kakiku saja, maupun cuci kepalaku dan tanganku juga." Yesus berkata, "Orang yang telah mandi, seluruh tubuhnya menjadi bersih. Mereka hanya perlu mencuci kaki saja. Kalian sudah bersih." Ternyata tidak semua orang bersih. Perhatikan, ada satu orang yang tidak bersih, yakni Yudas Iskariot. Pada saat itu, setelah Tuhan Kristus mencuci kaki para muridnya, Tuhan pun mengajar para muridnya, dan berkata kepada mereka, "Apa yang telah aku lakukan kepada kalian, apakah kalian mengerti? Kalian menyebut aku guru, dan menyebut aku Tuhan. Kalian benar. Sebenarnya aku adalah Tuhan kalian, guru kalian, yang juga telah mencuci kaki kalian. Kalian juga harus saling mencuci kaki. Aku telah memberikan contoh kepada kalian. Jika kalian mengikuti teladanku, kalian akan berbahagia. Aku berkata yang sebenarnya kepada kalian. Seorang hamba tidak bisa lebih besar dari tuannya, dan orang yang diutus tidak lebih besar dari yang mengutusnya. Kalian, karena kalian telah mengetahui hal-hal ini, apabila kalian mengikuti contohku, kalian akan diberkati." Setelah Tuhan Kristus selesai mencuci kaki, Dia mengajar para murid dengan berkata, "Tirulah teladan Tuhan Kristus. Jika kalian melakukannya, maka kalian akan diberkati. Sang Guru kita, Sang Tuhan kita, yang juga telah mencuci kaki kita." Jadi, apa sebenarnya yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita? Yaitu untuk memberitahu kita bahwa semua saudara dan saudari, baik yang hidup sebagai gembala maupun yang memimpin, hendaklah dengan rela melayani satu sama lain. Dengan rela melayani saudara-saudari seiman. Bahkan jika itu mencuci kaki, melakukan hal yang sangat rendah hati, juga rela melayani saudara-saudari seiman. Jika mengikuti teladan Tuhan Kristus, kita akan diberkati. Tuhan adalah anak Allah, pencipta alam semesta. Dia tidak hanya mencuci kaki orang lain, bahkan rela mengorbankan nyawa. Dia bersedia di mata langit, berbeda dari mata manusia duniawi. Orang dunia melihat yang berposisi tinggi, tentu mengharapkan yang berposisi rendah melayani. Namun di mata Tuhan di surga, seringkali yang berposisi tinggi harus melayani yang lebih rendah. Kristus memiliki posisi sangat tinggi, namun Dia rela melayani murid-muridnya. Relanya mengorbankan nyawa, agar orang mendapatkan hidup. Jadi jika kita dapat mendengarkan, maka dengan sukarela kita melayani saudara-saudari seiman, dan juga dengan rela berdoa untuk mereka. Dengan begitu, Tuhan Bapa akan senang dengan kita. Karena Tuhan berkata, jika kita mengikuti teladan seperti ini, kita akan diberkati. Segala kemuliaan bagi Bapa. Amin.